Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah perkembangan motorik, yaitu hakikat perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Baik, sebelum masuk kepada intinya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari motorik. Motorik itu merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Baik, lanjut ke perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu motorik kasar, terus yang kedua motorik halus. Adapun unsur-unsur yang menentukannya yaitu yang pertama adalah otot, yang kedua saraf, dan yang ketiga adalah otak. Lanjut. Menurut Betty, kemampuan motorik kasar seyogianya dimiliki oleh seorang anak berusia dini yang berada di rentang usia 4 sampai 6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu berjalan, kemudian yang kedua berlari, kemudian yang ketiga melompat, terus yang keempat memanjat. Lanjut. Sementara di perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan dalam membentuk gerakan-gerakan indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Baik, di sini ada perkembangan fisik menurut Hurlock ya. Menurut Hurlock, perkembangan fisik pada anak usia dini mencakup 4 aspek. Ada 4 aspek menurut Hurlock. Yang pertama itu sistem saraf sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Kemudian yang ketiga ada kelenjar endokrin. Kelenjar ini yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru untuk anak usia dini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah struktur tubuh. Struktur tubuh yang dimaksud di sini meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Oke, lanjut. Di sini ada pengertian dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan orang lain, atau bisa dikatakan anak itu sudah bisa mandiri untuk mengeksplorasi lingkungan dan keterampilan fisiknya. Keadaan berat dan tinggi badan pada anak usia ini, pertumbuhan badan bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek. Kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak, tinggi bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada anak usia 6 tahun, rata-rata mempunyai tinggi sekitar 46 inci dengan berat 22,5 kg. Ini pernyataan menurut Mussen, Konger, dan Kagen yang pada tahun 1969. Kemudian pada tahap selanjutnya di sini ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama itu ada tahap kognitif. Tahap kognitif
di sini menjelaskan bahwa anak akan berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, kesadaran mentalnya anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap asosiatif. Anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah trial and error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Lanjut tahap yang terakhir, yaitu tahap autonomous. Pada tahap ini, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah akan menampilkan gerakan secara otomatis atau biasa disebut refleks. Lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu prinsip perkembangan motorik. Pada prinsip di sini tertuliskan bahwa koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar ataupun motorik halus, ada beberapa prinsip utama. Ini yang dikemukakan oleh Malina dan Bochart. Yang pertama itu kematangan syaraf, yang kedua itu urutan, yang ketiga itu motivasi, yang keempat pengalaman, dan yang terakhir adalah praktek. Lanjut pada slide berikutnya. Indikator pencapaian tahap perkembangan fisik atau motorik anak usia dini. Dev pada tahun 1970 mengklasifikasikan domain psikomotor ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu imitation atau peniruan, yaitu suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya. Kemudian yang kedua, manipulasi atau manipulation atau penggunaan konsep. Manipulasi di sini diartikan sebagai suatu keterampilan untuk menggunakan konsep dalam melakukan kegiatan atau gerakan. Kemudian poin yang ketiga menurut Dev yaitu precision atau ketelitian. Presisi di sini jelaskan suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. Suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. Kemudian yang keempat, articulation atau perangkaian. Articulation di sini diartikan sebagai suatu keterampilan untuk merangkaikan bermacam-macam gerakan secara perkembangan. Gerakan artikulasi ini menekankan pada koordinasi suatu rangkaian gerakan. Kemudian yang kelima, naturalisasi atau kewajaran pengalamiahan. Naturalisasi di sini diartikan sebagai suatu keterampilan untuk melakukan gerakan secara wajar. Menurut tingkah laku yang ditampilkan, gerakan ini paling sedikit mengeluarkan energi baik fisik maupun psikis. Lanjut keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot yang besar.
Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh, seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Kemudian keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus diartikan sebagai keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan. Ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, contoh-contoh, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak. Teori ini disebut dynamic system theory yang dikembangkan oleh Thelen dan Whitney. Untuk membangun kemampuan motorik anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. Kemampuan motorik merepresentasikan keinginan anak. Ketika bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan baru tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu yang pertama perkembangan sistem syaraf, kemudian kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung pemerolehan kemampuan motorik. Lanjut, tujuan perkembangan motorik. Di sini tujuan perkembangan motorik yaitu untuk menguasai keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. Tujuan ini dari Yuda M. Saputra dan Rudianto pada tahun 2005. Kemudian selanjutnya, tujuan program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama, program pengembangan keterampilan motorik kasar. A. Agar anak mampu meningkatkan keterampilan gerak. Kemudian, agar anak mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian, yang ketiga, agar anak mampu menanamkan sikap percaya diri. Yang keempat, agar anak mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian, yang terakhir, agar anak mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Kemudian, adapun di sini program pengembangan keterampilan motorik halus. Bagian A, agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan. Kemudian, agar anak mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. Untuk bagian terakhir, agar anak mampu mengendalikan emosinya. Kemudian, adapun tujuan pengembangan motorik halus pada usia 4-6 tahun. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan seperti meronce, menganyam, dan bertepuk tangan. Yang kedua, agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan. Selanjutnya yang ketiga,
agar anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jemari, seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Kemudian yang terakhir, agar anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Lanjut, fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Harlock. Yang pertama, keterampilan bantu diri atau self-help. Keterampilan motorik harus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri atau mampu melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga menjadi anak yang lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, keterampilan bermain keterampilan. Maksudnya di sini, bermain itu harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman-teman sebayanya sehingga anak dapat diterima oleh teman-temannya atau untuk menghibur diri di luar teman sebaya. Kemudian yang ketiga, pada poin ketiga ini ada keterampilan bantu sosial. Berbeda dengan poin yang pertama tadi, ini adalah keterampilan untuk membantu sosial atau social help. Pada keterampilan ini, anak harus memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah di dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah ketika di lingkungan sekolah maupun di masyarakat seperti gotong royong. Kemudian poin yang keempat yaitu keterampilan sekolah. Pada awal memasuki dunia sekolah, anak banyak diberikan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, menari, menyanyi, dan lain-lain. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang dimiliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan, dan semakin baik pula prestasi di sekolahnya, baik dalam prestasi akademis maupun dalam prestasi yang non-akademis. Baik, lanjut. Di sini ada fungsi program pengembangan keterampilan motorik pada anak usia dini. Menurut Sumantri pada tahun 2005, ada beberapa fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik kasar. Fungsi ini yang untuk bagian pertamanya yaitu memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, kesehatan untuk anak usia dini. Kemudian membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak. Kemudian yang terakhir, melatih keterampilan dan ketangkasan gerak juga daya pikir anak usia dini. Kemudian berperan meningkatkan perkembangan emosional. Kemudian berperan sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial dan menumbuhkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Yang kedua, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik halus. Pada fungsi model pengembangan keterampilan motorik halus ini ada beberapa poin. Yang pertama itu keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk menggambarkan keterampilan gerak dua tangan. Kemudian yang kedua, keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata. Kemudian yang ketiga, sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Baik, di sini adapun fungsi perkembangan motorik halus menurut Mujito. Yang pertama, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi
tidak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya melalui keterampilan motorik. Terus yang ketiga adalah keterampilan motorik. Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dengan keterampilan motorik. Saat ideal Hurlock untuk mempelajari motorik adalah pada masa kanak-kanaknya. Ini menurut Hurlock adalah saat-saat yang paling ideal. Kenapa? Ini alasannya, yaitu yang pertama karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak lebih mudah mempelajari keterampilan. Dan faktanya itu memang betul, karena tubuh anak memang akan lebih lentur pada saat usia-usia dini. Kemudian yang kedua, anak akan lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilan yang dimiliki masih sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Lanjut, berbeda dengan remaja dan orang dewasa, anak suka melakukan kegiatan berulang-ulang, sehingga dengan mengulang-ulang kegiatan otot menjadi terlatih untuk melakukannya secara efektif. Kemudian anak pada usia dini masih belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak, sehingga anak memiliki banyak waktu untuk lebih banyak belajar dan menguasai keterampilan dibandingkan dengan remaja atau orang dewasa yang sudah memiliki banyak tanggung jawab dalam hidupnya. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan lagi bahwa perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Anak tertentu mungkin akan bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara yang lainnya hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Karena memang setiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda atau kekuatan yang berbeda-beda. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak pun harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan berbagai kegiatan yang menstimulasinya. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Perkembangan fisik motorik anak yang sehat dan optimal akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Hal ini akan tercermin dari pola penyesuaian dari diri si anak secara general atau umum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kepada Bapak dosen karena tidak bisa mencapai waktu yang telah ditentukan pada tugas ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.